Halo Studio Lovers. Mimpi apa? Presiden Prabowo Subianto mendapat warisan sejumlah proyek strategis nasional atau PSN yang bermasalah dan dianggap menambah beban baru bagi anggaran. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda sudah memperkirakan Jokowi bakal mewariskan sejumlah PSN mangkrak dan bermasalah kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal ini tentu saja menambah pekerjaan para menteri sektor ekonomi pilihan Prabowo. Kedepan sangat terbuka bagi Prabowo untuk tidak meneruskan beberapa PSN mangkrak tersebut. Kalaupun dilanjutkan, porsinya disesuaikan dengan anggaran yang ada. Sebab Prabowo dan Jokowi dinilai memiliki perbedaan fokus pembangunan, di mana Jokowi lebih fokus membangun infrastruktur fisik seperti kereta dan ibu kota Nusantara. Dari sekian banyak PSN warisan Jokowi itu, manakah PSN yang akan ditunda oleh Prabowo? Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Yang pertama, PSN Rempang Eco City. Pada 9 September 2024, tepat setahun tragedi Rempang. Kala itu, warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau terpaksa melawan aparat demi mempertahankan haknya. Konflik hebat pun terjadi karena warga menolak digusur dari rumah atau lahannya yang masuk proyek strategis nasional atau PSN yang bertajuk Rempang Eco City. Proyek ini masuk daftar PSN 2023 melalui Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023. Nah, kawasan Rempang Eco City ini seluas 160 km persegi. Rencananya dibangun PT Makmur Elok Graha atau MEG, anak usaha Arta Graha milik Taipan Tommy Winata. Nantinya, kawasan ini memiliki industri pengolahan pasir kuarsa dan silika lewat kerjasama PT MEG dengan Xinyi International Investment Limited, investor asal Cina. Nilai investasinya mencapai 381 triliun hingga 2080. Selain itu, Studio Lovers, Rempang Eco City bakal menjadi kawasan perdagangan dan pariwisata yang terintegrasi. Proyek itu diharapkan bisa mendorong daya saing Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Untuk tahap pengembangan Eco City area Batam Rempang, investasinya 43 triliun. Namun hingga saat ini, konflik antar warga yang menolak tanahnya dijadikan Rempang Eco City terus bergulir. Berdasarkan data BP Batam, sebanyak 190 kepala keluarga sudah meninggalkan kampungnya untuk diserahkan ke BP Batam. Sedangkan total warga terdampak tahap pertama sekitar 850 kepala keluarga. Artinya 660 kepala keluarga lainnya masih menolak. Karena adanya penolakan tersebut, bukan tidak mungkin PSN ini akan ditunda oleh Presiden Prabowo. Yang kedua, proyek kereta Wush. Tepat pada 17 Oktober 2024, kereta Wush yang dulu bernama Kereta Cepat Jakarta-Bandung setahun beroperasi, di mana PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC selaku pengelola kereta Wush menyatakan berhasil menjual 5,8 juta tiket atau naik 100% dibandingkan saat awal beroperasi pada 17 Oktober 2023. Jumlah penumpang kereta Wush mencapai 4,65 juta atau naik 400% ketimbang 2023 yang hanya 1,1 juta penumpang. Tapi jangan bangga dulu. Kereta Wush termasuk PSN yang didorong oleh Jokowi lewat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Asal tahu saja Studio Lovers, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung digarap oleh Cina. Nilai investasinya sampai 5,5 miliar US dollar atau setara dengan 86,5 triliun rupiah. Nah, dalam perjalanannya, terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun sampai 27,09 triliun rupiah, sehingga total investasinya menggemuk 114,24 triliun rupiah. Kejadian ini bakal menjadi bom waktu bagi pemerintah Prabowo, khususnya BUMN. Ujung-ujungnya nih, nilai proyek pembangunan KCJB yang digarap Cina ini lebih mahal ketimbang proposal yang ditawarkan Jepang yang hanya 6,2 miliar US dollar atau setara dengan 97,34 triliun rupiah. Untuk pembiayaan proyek kereta ini berasal dari utang Bank Pembangunan Cina atau China Development Bank sebesar 75%. Sisanya yang 25% merupakan setoran modal pemegang saham, yakni gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebesar 65%.
60% dan Beijing Yayasan HSR Limited Company sebesar 40%. Mahalnya ongkos pembangunan kereta Wush ini dikritik banyak kalangan analis dan ekonom. Sebut saja ekonom senior, almarhum Faisal Basri menyebut perlu 139 tahun untuk BEP. Bayangkan, konsorsium BUMN yang terlibat dalam KCIC harus bersabar hingga seabad lebih jika ingin menikmati untung. Lebih lanjut, umur keretanya saja sampai 10 tahun harus diganti. Berarti biaya lagi. Sementara pihak KCIC meyakini proses BEP bisa ditempuh dalam 40 tahun. Entah bagaimana menghitungnya, imbuhnya. Setelah kereta Wush beroperasi, utang sejumlah BUMN selaku pemilik saham KCIC akhirnya bengkak nih Studio Lovers. Masih percaya proyek ini menguntungkan? Yang ketiga, Ibu Kota Nusantara atau IKN. Studio Lovers mungkin tak banyak yang tahu jika proyek Ibu Kota Nusantara di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur masuk PSN. Ditetapkan melalui Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9/2022 tentang perubahan daftar PSN. Meski banyak dikritik kalangan ekonom, Jokowi jalan terus mengawal megaproyek IKN senilai 466 triliun sampai terlihat wujudnya. Kondisi ini menempatkan pembangunan IKN pada skenario gagal, kata Direktur Kebijakan Publik Selyos, Media Wahyu Askar. Alasan dia, perekonomian Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Penerimaan negara jeblok terus, di mana rasio pajak terjun bebas, sementara rasio utang meroket tanpa bisa ditahan. Artinya nih, ada keterbatasan modal dan rendahnya kepercayaan investor. Semua faktor itu akan berdampak kepada megaproyek IKN. Investor asing yang selalu diklaim Jokowi antri masuk ke IKN pun tak nampak terlihat. Lalu, bagaimanakah nasib IKN? Wakil Menteri Pekerjaan Umum atau Wamen PU, Diana Kusumastuti, membeberkan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkannya. Tapi kata Diana, pembangunan di era Prabowo akan difokuskan kepada sarana dan prasarana menunjang perpindahan ASN. Kira-kira awal 2025 baru dimulai. Sesuai kampanye kemarin kan, keberlanjutan. Yang keempat, PSN PIK 2 milik Aguan. Sejak awal, PSN di Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang digagas oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk untuk membangun tropical coastland ditolak masyarakat. Diketahui Studio Lovers, status PSN ini disetujui Jokowi pada Maret 2024. Tetapi ketika kekuasaan beralih ke Prabowo, mulai terkuak beberapa fakta tentang PSN PIK 2. Menteri ATR garing BPN, Nusram Wahid, ujuk-ujuk menuding PSN di PIK 2 melanggar sejumlah aturan pertahanan. Pengembangan PSN milik Aguan seluas 1.705 hektar, sebagian besar masih berstatus hutan lindung. Walau dibantah oleh Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Nono Sampono sekaligus anggota Dewan Perwakilan Daerah, hutan lindung banyak beralih fungsi sebagai lahan tambak masyarakat, sehingga hadirnya PSN PIK 2 diklaim bakal mengembalikan aset-aset negara. Waduh, kok jadi gini ya Studio Lovers? Kita lihat saja ya ke depannya, tapi kita patut cermat dan terus memantau kinerja pemerintahan baru ini.